Perkenalkan, nama saya Rangga Fajar Gumelar dengan NIM. Halo, perkenalkan nama saya Hilman Faturrahman dengan NIM. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel dengan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi tentang dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi berdasarkan kegiatan, yaitu dokumen yang berhubungan dengan kepentingan seseorang individu. Contohnya seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, akta lahir, dan ijazah. Yang kedua yaitu dokumentasi berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu dokumentasi literer, yakni dokumentasi yang ada karena dicetak, ditulis, dan digambar atau direkam. Contohnya seperti buku, majalah, dan film. Selanjutnya yaitu dokumentasi berdasarkan sifatnya. Dokumentasi tekstual, yakni dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti majalah, buku, katalog, dan juga surat kabar. Selanjutnya dokumen dinamis, yakni dokumen yang digunakan secara langsung dalam penyelesaian pekerjaan. Dinamis aktif, dinamis semi aktif, dan dinamis inaktif. Selanjutnya dokumentasi berdasarkan jenisnya. Dokumentasi fisik, yakni dokumen yang memiliki objek, ukuran berat, lokasi, sarana, prasarana, dan juga lain-lain. Selanjutnya dokumentasi berdasarkan informasi. Berdasarkan informasi, dokumen primer, yakni dokumen yang menyimpan informasi mengenai hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Contohnya seperti hak paten, observasi, laporan, dan disertasi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dokumentasi sistem informasi manajemen. Ada dua, yang pertama fungsi umum dan yang kedua fungsi bagi perusahaan atau bisnis. Untuk yang pertama, yaitu fungsi umum sebagai penyedia informasi terkait isi dokumen bagi penggunanya, untuk menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dari dokumen, untuk melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen serta menghindari terjadinya kerusakan pada dokumen, sebagai bahan untuk penelitian dan untuk meningkatkan koleksi dokumen negara, menjamin kebutuhan dan keaslian suatu informasi dan data yang tercakup dalam dokumen. B. Fungsi bagi perusahaan atau bisnis. Sebagai catatan, perusahaan yang menjaga keberlangsungan usaha tersebut sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sebagai referensi sejarah dari perusahaan, sebagai alat bukti, sebagai sumber informasi untuk keuangan, HR, dan lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen dari suatu perusahaan, sebagai keperluan untuk mendidik karyawan, dan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas, klien, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, ciri sistem informasi manajemen. Yang pertama, pendekatan sistem, yaitu sistem informasi mengikuti pendekatan-pendekatan sistem, menyiratkan pendekatan holistik untuk mempelajari sistem dan kinerjanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, adanya kebutuhan. Adanya kebutuhan sistem dan pengembangan sistem harus sesuai dengan kebutuhan informasi para manajer dalam tingkat yang berbeda. Selanjutnya, yaitu pendekatan manajemen. Pendekatan top-down harus diikuti secara merancang sistem informasi manajemen. Pendekatan top-down menyarankan bahwa pengembangan sistem dimulai dari penentuan kebutuhan manajemen dan tujuan bisnis secara keseluruhan.
Perencanaan pengembangan sistem informasi harus diturunkan dari rencana bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan jangka panjang. Sistem informasi manajemen dikembangkan dalam periode yang relatif lama. Sistem seperti itu tidak berkembang dalam periode yang relatif lama. Sebuah elemen berat dari perancangan terlibat, perancangan sistem informasi manajemen harus memiliki tujuan dan kebutuhan masa depan perusahaan dalam pikiran. Untuk selanjutnya yaitu contoh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menjadi lebih mudah dipahami melalui contoh berikut. Contoh lengkapnya yang bisa diterapkan dalam bisnis. Yang pertama yaitu Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh IS dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Untuk selanjutnya yaitu Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik, pendukung, dan komunikasi yang lainnya. Assalamualaikum. Sekian materi yang dapat saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 3 akan menyampaikan tentang dokumentasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, Like, comment.